Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang keempat, yaitu Ar-Rahman. Nama Allah yang keempat yaitu Ar-Rahman. Dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman berarti yang maha penyayang. Dari kata Rahman ini muncullah sifat Allah yaitu rahmat. Jadi nama Allah adalah Ar-Rahman dan sifat Allah adalah rahmat. Allah Ar-Rahman dan Allah maha merahmati, maha menyayangi. Al-Quran menyebutkan nama Allah Ar-Rahman sebanyak 57 kali. Dan ayat pertama dalam surat pertama, yaitu surat Al-Fatihah, menyebutkan nama Ar-Rahman. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah jemaah sekalian, apa penafsiran Ar-Rahman? Pada halaman 21 penulis berkata, Ar-Rahman mengandung makna rahmat yang sangat sempurna. Jadi ketika Anda mengatakan Ar-Rahman, artinya yang maha menyayangi dengan segala kesempurnaan. Kita menyayangi orang-orang yang kita sayangi dengan segala keterbatasan. Seorang ibu menyayangi putra-putrinya dengan segala keterbatasan. Seorang suami dan istri saling menyayangi, tapi juga dengan segala keterbatasan. Makanya betapapun kita sangat menyayangi putra-putri kita, sering sekali karena keterbatasan terjadi kekeliruan kita dalam menyayangi. Kita menyayangi tapi ternyata dengan cara yang salah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman maha menyayangi dengan segala kesempurnaan. Kesempurnaan kasih sayang Allah tersebut dalam hadis tentang seorang wanita tawanan. Hari itu para sahabat ridwanullahi alaihim kembali dari sebuah jihad.
membawa sejumlah tawanan dan harta rampasan perang. Ternyata di antara tawanan-tawanan tersebut ada seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil yang baru bisa berjalan. Anggaplah usia setahun. Sesampainya di Madinah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil ini tidak betah dalam gendongan sang ibunda, maka dia meronta untuk dilepaskan. Akhirnya sang bunda pun melepaskan anak kecil itu. Anak kecil yang tidak faham apa-apa dengan gembira berlari, bermain, sampai akhirnya sang bunda kehilangan anak. Wanita tawanan itu mencari anaknya dengan rasa was-was, dengan rasa takut. Ada apa dengan anakku? Mencari. Dan akhirnya dia berhasil menemukan anaknya, lalu menggendongnya, kemudian menyusuinya sampai anak itu tertidur. Peristiwa ini diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Selanjutnya Nabi kita bersabda, "Ara'aitum hadhihi tarihatan waladaha finnar." Apakah menurut kalian seorang ibu yang sangat mencintai anak kecilnya ini mau membuang anaknya ke dalam api? Kalian lihat bukan betapa ibu ini sangat menyayangi anaknya? Menurut kalian mungkinkah bunda ini akan membuang anaknya ke dalam api? Sahabat-sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Mana mungkin seorang ibu yang sangat menyintai anaknya lalu kemudian membuang anaknya ke dalam api? Enggak mungkin ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi ibu ini menyayangi anaknya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi wanita ini menyayangi putra kecilnya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, renungkan hadis ini sedalam-dalamnya. Bahwa dalam kehidupan Anda tidak pernah temukan kasih sayang sebesar kasih sayang ibu. Lalu Nabi kita mengatakan bahwa kasih sayang ibu jauh lebih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna, lebih maksimal daripada kasih sayang seorang ibu. Atas dasar hadis inilah jamaah sekalian, kita tidak ragu bahwa Allah menyayangi kita. Allah menyayangi kita ketika Allah berikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Allah menyayangi kita ketika Allah pilihkan kita untuk mendapatkan hidayah. Allah menyayangi kita ketika kita istiqamah di atas kebaikan. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menyayangi kita melebihi segala kasih sayang. Kita dapatkan kasih sayang dari ibu, dari ayah, dari saudara, dari pasangan hidup, dari anak-anak. Tetapi Allah menyayangi kita melebihi segala kasih sayang itu. Kasih sayang ibu betapapun luar biasa tidak akan membukakan pintu surga bagi Anda. Kasih sayang ibu betapapun luar biasa tidak akan membukakan pintu hidayah bagi Anda.
Tapi Allah menyayangi Anda, maka terbukalah pintu hidayah. Anda salat malam, Anda salat duha, Anda zikir pagi dan petang, Anda berakhlak kepada manusia. Jadi satu-satunya kasih sayang yang membuka pintu hidayah bagi Anda adalah kasih sayang Allah. Dan satu-satunya kasih sayang yang akan membuka pintu surga untuk Anda adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada kasih sayang sebesar kasih sayang Allah. Karena Allah menyayangi kita melebihi segala kasih sayang yang ada. Ini pengertian Ar-Rahman yang pertama, yang maha menyayangi dengan segala kesempurnaan. Nomor dua, Ar-Rahman juga mengandung makna rahmat yang luas. Ini pengertian Rahman yang kedua, bahwa Allah maha menyayangi dengan kasih sayang yang luas. Apa maksud kasih sayang yang luas? Jemaah sekalian, di dalam ruangan kasih sayang Anda pasti ada orang tua, pasti ada saudara, pasti ada orang-orang dekat Anda. Tapi dalam ruangan kasih sayang Anda tidak ada orang-orang Afrika, tidak ada orang-orang Amerika. Orang-orang yang Anda sayangi terhitung dengan jumlah. Mungkin Anda menyayangi 200 orang, mungkin Anda menyayangi 1000 orang, tapi hanya sebatas itu saja. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Allah menyayangi dengan kemahaluasan. Maka semua orang yang mendapatkan hidup dari Allah berarti mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Berapa yang menghuni setiap lapisan langit, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Berapa yang tinggal di setiap inci bumi, mereka dapatkan kasih sayang dari Allah. Berapa jumlah binatang di dalam lautan, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, maka kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang maha luas, karena tidak ada yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Orang Sudan tidak dapatkan kasih sayang dari Anda, bukan? Karena kasih sayang kita sempit sekali. Bahkan satu RT banyak yang tidak dapatkan kasih sayang dari kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla kasih sayangnya maha luas, sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua pengertian Ar-Rahman, yang maha menyayangi dengan kesempurnaan dan yang maha menyayangi dengan kemahaluasan. Kasih sayang Allah maha luas. Anda lihat pada ayat 156 dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Kasih sayangku meliputi segala-galanya. Jadi kasih sayang Allah meliputi segala-galanya. Jadi tidak ada yang keluar dari kasih sayang Allah. Jemaah sekalian, ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini orang yang tentu sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika Allah memerintahkan Musa agar berdakwah kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sampaikanlah dakwah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Semoga Fir'aun itu mendapatkan pelajaran ataupun takut atas perbuatannya. Coba renungkan ayat ini. Betapa Allah benci terhadap Fir'aun, namun Allah memerintahkan Musa, "Wahai Musa,
bicaralah dengan Firaun tapi dengan kata-kata yang lembut. Allah benci kepada Firaun, tapi kebencian itu enggak menghapus kasih sayang Allah terhadap Firaun. Jadi meski Allah benci, Allah murka terhadap Firaun, kemurkaan itu tidak mengalahkan kasih sayang Allah. Maka Allah berfirman kepada Musa, ucapkanlah kepada Firaun kata-kata yang lembut. Allah benci, namun Allah tetap menginginkan Nabi Musa berbicara dengan bahasa yang lembut kepada Firaun. Ada apa ini jamaah sekalian? Karena meski di dalam kebencian Allah, kasih sayang Allah tidak hilang. Kalau sudah benci, kasih sayang kita nggak tersisa. Ya, kita sering mengalahkan kasih sayang dengan kebencian. Dan itu tidak terjadi kepada Allah. Malah kebencian Allah selalu kalah dengan kasih sayang. Maka perhatikan dalam ayat pada surat Thaha tadi, walau Allah sangat benci dengan Firaun, namun kebencian Allah itu tidak menghilangkan masih adanya rahmat Allah terhadap Firaun. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, sampaikanlah dakwah kepada Firaun dengan bahasa yang lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga Firaun ini mendapatkan pelajaran dan dia takut dengan kejahatannya. Jadi coba Anda bayangkan, apabila inilah kasih sayang Allah terhadap orang yang dia benci, bagaimana kasih sayang Allah kepada Anda yang setiap saat rukuk dan sujud di depan Allah Azza wa Jalla? Makanya kita tidak ragu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sekali waktu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menjumpai Khalifah Harun ar-Rasyid. Sesampainya di hadapan Khalifah, ternyata Khalifah waktu itu akan minum. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, wahai Khalifah, sebelum Anda minum saya ada pertanyaan. Kalau sekiranya tidak ada minuman kecuali hanya satu gelas saja, berapa Anda berani bayar untuk mendapatkan air satu gelas itu? Kata Harun ar-Rasyid, saya akan menjual separuh kekuasaan saya untuk membeli satu gelas air. Kata Sufyan Ats-Tsauri, baiklah wahai Amirul Mukminin, silakan diminum. Maka Harun ar-Rasyid minum. Setelah minum, Sufyan Ats-Tsauri bertanya lagi, wahai Amirul Mukminin, saya bertanya lagi setelah Anda minum. Setelah air sekarang berada dalam perut Anda, dan ternyata air itu tidak bisa keluar melalui buang air kecil, berapa Anda bisa membayar agar dia bisa keluar? Harun ar-Rasyid mengatakan, saya akan menjual kerajaan saya 100%. Jadi untuk mendapatkan air saya jual separuh kerajaan saya, dan untuk mengeluarkannya kembali saya berani menjual separuh kekuasaan saya lagi. Akhirnya kata Sufyan Ats-Tsauri, wahai Amirul Mukminin, ternyata kekuasaan yang besar ini tidak lebih dari segelas air nilainya. Seandainya hanya ada segelas air, Anda rela menjual separuh kekuasaan Anda untuk mendapatkan segelas air itu. Dan setelah segelas air Anda teguk dan ternyata tidak bisa keluar, Anda rela menjual separuh kekuasaan lagi hanya untuk air yang telah masuk bisa keluar lagi. Ternyata kekuasaan Anda hanya nilainya segelas air. Selanjutnya beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kekuasaan yang hanya bernilai segelas air, jangan sampai ada darah yang tumpah dalam kekuasaan itu.
Jangan sampai ada orang yang dizalimi dalam kekuasaan itu. Karena kekuasaan Anda murah, hanya segelas air saja. Maka wahai Amirul Mukminin, jangan ada nyawa yang tumpah, jangan ada nyawa yang melayang dalam kekuasaan Anda. Karena kekuasaan Anda ternyata murah sekali. Harun ar-Rasyid rahimahullah mendapatkan nasihat ini dari seorang tabi'in Ats-Tsauri. Beliau pun menangis. Lalu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bertanya, wahai Amirul Mukminin, di dunia ini Allah turunkan satu kasih sayang, dan nanti di akhirat Allah akan turunkan sebanyak 99 kasih sayang. Satu kasih sayang Allah turunkan di bumi untuk semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kira-kira bagian Anda dari satu kasih sayang itu besar atau kecil? Harun ar-Rasyid mengatakan, besar sekali. Saya berkuasa, saya punya kekayaan, saya punya tentara, saya punya pengadilan. Satu kasih sayang Allah yang dibagi-bagikan di bumi untuk semua orang, ternyata saya mendapatkan bagian yang sangat besar. Baiklah wahai Amirul Mukminin, lalu nanti di akhirat ketika Allah menurunkan 99 kasih sayang, bisakah Anda bayangkan betapa besarnya bagian yang akan Anda dapatkan? Jadi maksudnya jamaah sekalian, kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang saat ini diturunkan di bumi hanya ada satu. Kasih sayang yang satu itulah yang dibagi-bagikan di langit, di bumi. Kasih sayang yang satu itulah yang dibagi-bagikan di antara manusia termasuk binatang-binatang. Bagaimana sang induk menyayangi anak. Hanya satu kasih sayang Allah turunkan di bumi. Anda lihat betapa hidup ini indah, bahagia. Maka kita nggak bisa bayangkan ketika nanti di surga Allah turunkan 99 lagi kasih sayang. Baik, penulis berkata, ada sebagian ulama yang mengatakan Ar-Rahman adalah salah satu Ismul A'zam. Salah satu Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah nama teragung dari semua nama yang agung. Jadi ada beberapa nama Allah lebih agung dibandingkan yang lain. Jemaah sekalian, dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman alaihi salam akan didatangi oleh Ratu Saba yang bernama Bilqis. Dan yang selalu disebut-sebut bahwa Ratu Bilqis ini memiliki singgasana yang luar biasa. Sulaiman bertanya kepada seluruh pasukan, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyutuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, sebentar lagi Ratu Saba dengan pasukan akan sampai ke tempat kita. Saya ingin singgasana kebanggaannya ada di sini sebelum dia sampai. Siapa yang bisa ngambil? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit berkata, wahai Sulaiman, akan saya ambil singgasana kebanggaan Bilqis sebelum Anda berdiri, singgasana sudah ada di samping Anda. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, aku ingin lebih cepat. Maka berkatalah seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, lalu dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yadukka ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, akan aku ambilkan singgasana kebanggaan Bilqis sebelum matamu berkedip. Orang yang mengambilkan singgasana Bilqis
dalam tempo sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip adalah seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu. Ilmu apa itu? Jawabannya, Allah ajarkan kepada beliau Ismul A'zam, sehingga ketika dia berdoa dengan Ismul A'zam, singgasana itu diangkat oleh malaikat secepat mata berkedip. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa Ismul A'zam itu? Sebagian, tentu salah satu Ismul A'zam adalah Allah. Ini salah satu Ismul A'zam berdasarkan kesepakatan. Makanya Anda kalau berdoa, sebut nama Allah jangan sekali. Sebut 5 kali, sebut 7 kali. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut berkali-kali. Anda panggil Allah dengan nama teragung Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah itu setelah Anda sebut 5 kali, Anda sebut beberapa kali, lalu Anda meminta. Jemaah sekalian, jadi nama Allah salah satu Ismul A'zam yang disepakati para ulama. Apa ada yang lain? Sebagian ulama mengatakan tambahannya adalah Ar-Rahman. Ini pun termasuk Ismul A'zam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat 110 dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Qul id'ullah aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan ya Allah, atau berdoalah kepada Allah dengan memanggilnya ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama manapun yang kalian ucapkan dalam doa, Allah memiliki asmaul husna. Tapi dari sekian asmaul husna yang disebutkan dalam ayat ini 2, Allah dan Ar-Rahman. Sebab itulah sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman adalah salah satu dari nama teragung. Nah, kadang-kadang kita berdoa cuma sekali, Allahumma ya Rahman, selesai. Cuma sekalian sebutlah berkali-kali, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anda sebut misalnya 5 kali, 7 kali, betapa Allah sangat cinta. Nama-namanya Anda ulang-ulang dalam rangka Anda berdoa. Allah cinta ini. Dalam surat Taha ayat yang ke-5, ketika Allah berbicara tentang arasy, singgasana, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy, bersemayam di atas singgasana. Bapak Presiden beliau pasti punya singgasana. Raja Saudi pasti punya kursi singgasana. Pengantin pasti ada kursi singgasananya. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki singgasana yang bernama arasy. Nah, yang menarik pada ayat 5 dalam surat Taha, ketika Allah kabarkan Allah bersemayam di atas singgasananya, Allah tidak menyebutkan nama lain selain nama Ar-Rahman. Bisa aja Allah mengatakan Al-Maliku 'alal 'arsy istawa, bisa. Atau misalnya Allah mengatakan Al-Qawiyyu 'alal 'arsy istawa, yang maha kuat bersemayam di atas singgasana. Tapi jamaah sekalian, tidak demikian. Saat Allah kabarkan dirinya bersemayam di atas singgasana, Allah memilihkan nama Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa penyebutan Ar-Rahman dipilih oleh Allah ketika Allah menyebutkan arasy? Jemaah sekalian, di antara alasannya adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena
Di salah satu tiang arasy tersebut ada satu tulisan yang berbunyi, wa rahmati ghalabat ghadabi. Jadi singgasana Allah ini memiliki tiang. Di salah satu tiang arasy itu ada tulisan berbunyi, wa rahmati wasi'at ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan kebencianku. Kasih sayangku mengalahkan kebencianku. Inilah tulisan di salah satu tiang singgasana Allah. Karena tulisan ini ada dalam singgasana Allah, maka Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Penyayang bersemayam di atas arasy. Maha Penyayang karena di dalam di singgasana tersebut ada tulisan kasih sayangku mengalahkan kebencianku. Ini alasan pertama. Kenapa Allah memilihkan Ar-Rahman ketika mengabarkan dirinya bersemayam di atas arasy? Karena di arasy terdapat satu tulisan yang berbunyi, wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku mendahului atau mengalahkan kebencianku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba kita renungkan lagi Bapak Ibu. Sebuah tulisan di singgasana Allah berbunyi, kasih sayangku mengalahkan benciku. Artinya Allah memiliki benci. Allah benci dengan segala kejahatan kita. Tapi walau Allah memiliki benci, kasih sayang Allah mengalahkan kebencian itu. Jadi betapapun Allah bencinya kepada seseorang, begitu ia bertaubat kembali kepada Allah, maka kebencian Allah akan hilang di dalam kasih sayang Allah. Nah, maka tadi saya katakan, kalau kita manusia seringkali mengalahkan kasih sayang dengan benci, tapi Allah Azza wa Jalla, kebencian Allah selalu kalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang melakukan dosa, tentu ini akan mengundang kebencian Allah. Tapi begitu ia melakukan satu kebaikan yang Allah cintai, Allah hapus kejahatan tersebut. Saya kira kita semua tahu kisah seorang pelacur Bani Israel. Dalam perjalanannya di padang pasir, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang mengelilingi sebuah sumur. Karena anjing ini sangat kehausan sekali. Si pelacur kasihan. Qadarullah saat itu pelacur ini berpikir, hari ini saya harus melakukan kebaikan karena Allah. Allah gerakkan hati sang pelacur untuk hari ini melakukan kebaikan karena Allah. Maka pelacur tersebut melepaskan sandalnya, melepaskan sepatunya. Lalu ia menuruni sumur. Menuruni sumur perlahan-lahan ke bawah. Lalu mengisi sepatu itu dengan air. Kemudian dia gigit. Perlahan-lahan dia naik ke atas. Kemudian menyerahkan air kepada anjing. Kata Nabi SAW, "Fasyakarallahu laha faghafara laha." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepada pelacur itu, lalu Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Subhanallahil azim. Coba renungkan, Anda lihat satu dosa yang sangat besar. Sebab kalau dia pelacur, dia tidak berzina satu kali. Berapa kali berzina tidak terhitung lagi dengan jumlah, tapi terhitung dengan waktu. Berapa kali berzina, berapa kalinya nggak bisa dihitung. Tapi berapa tahun, nah itu baru terhitung. Jadi Anda bisa bayang, satu kali saja orang berzina itu dosa besar. Apalagi dia seorang pelacur. Jadi betapa banyak dosa-dosa besar telah tertumpuk di depan Allah, dan ini tentu kebencian Allah kepada wanita tersebut. Tapi hari itu satu kebaikan dia lakukan, qadarullah, Allah gerakkan hatinya saat itu untuk melakukan karena Allah. Coba Anda lihat,
bagaimana kebencian Allah dalam perilakunya sebagai pelacur, semuanya dihapus oleh Allah hanya dengan satu perbuatan yang nampaknya kecil. Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan ini kasih sayang Allah, bahwa Allah mengampuni dosa yang sangat besar walau dengan kebaikan yang sangat kecil. Allah mengampuni dosa meski sangat besar disebabkan karena kebaikan walaupun sangat kecil. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ini adalah kasih sayang Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki benci, Allah pun memiliki kasih sayang, tapi tidak pernah kasih sayang Allah kalah dengan kebencian. Lihatlah pelacur ini, faktanya kebencian Allah kepada pelacur lenyap seketika hanya melalui satu perbuatan yang nampaknya kecil. Pelacur ini tidak ngasih minum kepada manusia, tapi kepada binatang haram pula. Saat itu wanita ini itu yang menjadikan istimewa. Qadarullah, wanita ini mengatakan, saya akan lakukan kebaikan karena Allah. Sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, perhatikan, kebaikan Anda kepada orang lain, kalau itu benar-benar karena Allah, itu akan menghapus dosa Anda. Ini kebaikan kepada seekor anjing saja menghapuskan dosa seorang pelacur. Nah, maka sungguh-sungguhlah berbuat baik kepada orang lain. Alasan yang kedua, kenapa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah kabarkan dirinya bersemayam di atas arasy sambil menyebutkan Ar-Rahman. Apa alasan kedua? Arasy adalah makhluk yang paling besar. Ia disebutkan bersamaan dengan sifat yang paling luas, yaitu Ar-Rahman, di mana Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat di antaranya dapat memenuhi langit dan bumi, dan hanya satu di antaranya yang diturunkan di bumi. Jadi beliau mengatakan makhluk Allah yang paling besar adalah arasy. Makhluk Allah yang paling besar adalah arasy. Dan kasih sayang Allah yang paling luas adalah rahmat. Sifat Allah yang paling luas adalah rahmat. Sehingga Allah sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa agar sesuai. Ar-Rahman, kasih sayang Allah, adalah sifat Allah yang paling luas. Karena enggak semua sifat Allah itu luas. Misalnya nama Allah Al-Hadi, Allah Maha memberi hidayah, itu sifat Allah yang sempit. Ya, di Indonesia ini paling berapa orang yang dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau rahmat, itu sifat Allah yang paling luas. Maka Allah menyebutkan arasy, makhluk terbesar, bersamaan dengan Ar-Rahman, sifat yang paling luas. Jadi makhluk terbesar dengan sifat yang paling luas. Tadi disebutkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat, satu rahmat diturunkan saat ini. Satu rahmat inilah yang ada di langit, satu rahmat inilah yang ada di bumi. Bahkan dengan satu rahmat ini kita melihat bagaimana induk ayam hati-hati berjalan jangan sampai menginjak anaknya. Allah berikan induk ayam tersebut kasih sayang. Jadi kalau satu kasih sayang saja turun sekarang, kita telah melihat indahnya hidup, maka kita tidak bisa bayangkan betapa indahnya surga dengan 99 kasih sayang Allah. Jemaah sekalian, pada ayat 54 dalam surat Al-An'am, Allah mewajibkan dirinya untuk kasih sayang kepada manusia. Tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang mewajibkan Allah untuk sesuatu. Karena Allah adalah raja dari segala raja. Siapa yang mewajibkan Allah menyayangi? Yang mewajibkan Allah untuk menyayangi adalah Allah sendiri. Allah berfirman,
kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian Allah Azza wa Jalla menetapkan atas dirinya agar menyayangi. Jadi kasih sayang Allah kepada Anda adalah kasih sayang yang Allah wajibkan atas dirinya. Allahu Akbar. Jadi kan berbeda gitu kan. Kalau Anda melakukan sesuatu karena kewajiban, tentu pasti Anda melakukannya. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu bukan karena kewajiban, hanya karena kebaikan, ya bisa Anda lakukan, bisa tidak. Ternyata ayat 54 surat Al-An'am Allah berikan kita kabar gembira. Allah mengatakan kasih sayangku kepada kalian adalah kewajibanku. Allah wajibkan dirinya menyayangi Anda. Allah wajibkan dirinya untuk mencintai Anda. Makanya Allah Ar-Rahman, karena Allah antara lain mewajibkan dirinya untuk menyayangi semua ciptaannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan catatan yang bagus tentang kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, kalau Anda ingin melihat kasih sayang Allah, lihatlah bagaimana Allah menerbitkan matahari dengan kasih sayangnya dan menenggelamkannya lagi dengan kasih sayangnya. Matahari terbit pada waktu yang tetap dan matahari terbenam pada waktu yang tetap, nggak pernah berubah-ubah kecuali di musim dingin. Di Indonesia nggak ada musim dingin. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah adalah Tuhannya dua tenggelam dan dua terbit. Kenapa matahari dua tenggelam dan dua terbit? Karena matahari terbit di waktu musim panas berbeda dengan terbit di waktu musim dingin. Maka Allah mengatakan dua terbit. Dan matahari terbenam di musim panas berbeda dengan matahari terbenam di musim dingin. Maka Allah mengatakan dua terbenam. Allah adalah Tuhannya dua terbit dan dua terbenam. Dalam ayat lain coba dengarkan, Allah berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail, yulijul laila fin nahar. Allah memasukkan siang ke malam hari. Ya, Allah memasukkan malam ke siang hari dan Allah memasukkan siang ke malam hari. Kita sering membacakan ayat ini, tapi apa maksudnya? Yulijul laila fin nahar, Allah masukkan malam kepada siang. Allah masukkan malam kepada siang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah musim panas. Maksudnya adalah musim panas. Jadi siang yang harusnya 12 jam, malam yang harusnya 12 jam, ternyata sebagian malam dimasukkan Allah ke siang, sehingga siang lebih lama dan malam lebih singkat. Ini terjadi di musim siang lebih lama dan malam menjadi lebih singkat, ini di musim panas. Maka malam yang harusnya 12 jam Allah masukkan ke siang, sehingga malam ini menjadi singkat dan siang menjadi lama. Ini terjadi di musim. Berikutnya Allah berfirman, wa yulijun nahara fil lail. Allah pula yang memasukkan siang ke dalam malam. Siang yang seharusnya 12 jam Allah masukkan ke malam, sehingga siang ini menjadi lebih singkat, malam menjadi lebih lama. Dan ini terjadi di musim dingin. Di Indonesia kita nggak lihat dua-duanya ini. Yulijul laila fin nahar, musim panas, nggak ketemu di Indonesia. Wa yulijun nahara fil lail, ini musim dingin, nggak ketemu di Indonesia. Tapi ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana malam yang 12 jam
Allah masukkan ke siang sehingga siang lebih lama, malam lebih singkat. Itulah musim panas. Ini Allah Maha Kuasa. Baik jemaah sekalian, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berikan kita siang, Allah berikan kita malam. Anda bisa bayangkan kalau misalnya siang terus menerus, malam terus menerus. Siang terus menerus kita lebih cepat mati. Karena kemampuan kita untuk bergerak terbatas. Maka Allah Ar-Rahman mengirimkan malam agar kita beristirahat. Karena tanpa istirahat kita akan hancur. Maka Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam kalian untuk istirahat, dan kami datangkan siang untuk kalian mencari makan. Ini kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau siang terus menerus, kita akan hancur. Kalau malam terus menerus, kita pun akan hancur. Jadi kita butuh siang dan butuh malam, dan tidak ada yang memberikan keduanya kecuali Ar-Rahman. Di antara bentuk Ar-Rahman, kasih sayang Allah, Anda mau lihat kasih sayang Allah, lihatlah awan. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan awan, kemudian menebal dan turunlah hujan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Namun Allah melakukannya semata-mata rahmat dan kasih sayang kepada manusia. Kata Ibnu Qayyim, perhatikanlah buah-buahan. Betapa Allah Azza wa Jalla berikan Anda buah-buahan dengan warna-warni yang berbeda, dengan rasa yang berbeda. Setiap rasa memiliki khasiat yang berbeda dengan rasa yang lain. Dan ini semuanya adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara kasih sayang Allah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan sebagian kita membutuhkan sebagian yang lain. Sebagian kita butuh kepada sebagian yang lain. Ini kasih sayang Allah. Maka jemaah sekalian, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kuat, ada yang lemah. Semua ini agar kita semuanya saling membutuhkan. Bayangkan kalau kita semua orang kaya, siapa yang bertani? Siapa yang bekerja? Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang berwarna-warni. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kuat, ada yang lemah. Ini semuanya kasih sayang Allah agar kita semua saling membutuhkan. Di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla bahwa Allah mengajari kita. Allah mengajari kita sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya. Ketika kita lahir tanpa mengerti satu patah kata pun. Perlahan-lahan Allah berikan kita kemampuan berbicara. Perlahan-lahan logika kita tumbuh dan kita pun belajar dan kita pun pintar. Ini semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla bahwa Allah berikan kita hidayah. Allah utus Rasul. Allah turunkan kitab suci. Dan ini semua kasih sayang untuk kita. Jamaah sekalian, Allah berikan Anda dunia, tapi Allah nggak berikan kita hidayah. Kemungkinan dunia itu akan membuat kita hancur. Kita mendengar cerita, ada orang yang begitu sangat kaya, tapi tidak ada hidayah. Akhirnya kekayaan itu menjadi judi. Akhirnya kekayaan itu menjadi jalan-jalan dosa. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kita agama, memberikan kita hidayah agar apa yang kita miliki menjadi kemuliaan bagi kita. Anda punya uang, lalu Allah berikan Anda hidayah, maka uang ini menjadi sedekah.
Tapi Allah berikan Anda uang dan Allah tidak berikan Anda hidayah, uang ini akan menjadi judi. Uang ini akan menjadi pintu-pintu dosa. Jadi uang memang nikmat Allah, tapi dia tidak akan menjadi nikmat tanpa hidayah. Uang ini nikmat, tapi kapan menjadi nikmat? Saat ada hidayah. Kalau tidak ada hidayah, maka uang ini tidak lagi nikmat. Bisa-bisa dia menjadi malapetaka. Coba lihat anak-anak narkoba punya uang jadi apa? Jadi narkoba. Coba lihat orang-orang penyembah hawa nafsu, begitu punya uang, pergi ke luar negeri nyari lawan jenis dari kalangan orang luar negeri. Jadi uang tanpa hidayah tidak akan menjadi kemuliaan, akan menjadi kehinaan. Tapi uang Anda bersamaan dengan hidayah ini akan menjadi kemuliaan dan kebahagiaan. Jemaah sekalian, di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah berikan Anda ampunan atas dosa-dosa. Anda bisa bayangkan, kalau Anda berdosa dan Allah nggak punya ampunan. Dosa, kata Allah, kalian kalau berdosa sudah, kalian dihukum, gak ada ampun. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Ketika Allah kodratkan manusia ini dengan kekurangan, terjadilah banyak dosa, lalu Allah mengatakan, Inni anal ghafurur rahim. Aku maha pengampun dan aku maha penyayang. Betapa Allah menyayangi ketika Allah nampakkan dirinya sebagai maha pengampun di hadapan hamba yang banyak dosa. Maka di antara kasih sayang Ar-Rahman, bahwa Allah memiliki ampunan untuk para pendosa. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara Ar-Rahman dan kasih sayangnya Allah kepada para pendosa, Allahu Akbar. Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, coba dengar, ini kasih sayang yang sangat luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahu ar'afrahu bi'ibadihi min ahadikum ala dhallatihi. Allah tabaraka wa ta'ala lebih bergembira atas taubatnya seseorang di antara kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan harta berharganya yang hilang. Anda punya harta berharga hilang, anggaplah misalnya emas Anda 100 kilogram. Anggap saja, ya kalau yang hilangi 1 gram kan Anda biasa-biasa aja. Tapi Anda punya ya 1 kilo deh, biar lebih masuk akal. Anda punya emas 1 kilo hilang. Oh, itu betapa gelisahnya kita. Dicari dan sebulan 2 bulan mencari nggak ketemu, akhirnya sudah Anda putus asa, biarin orang. Biarin buatnya ngambil aja, Anda putus asa. Dalam kondisi Anda sedang berputus asa, tiba-tiba ditemukan. Jadi ditemukannya tiba-tiba. Oh, itu bahagianya luar biasa. Mungkin Anda loncat-loncat 3 hari 3 malam ini. Baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih gembira atas taubatnya seseorang melebihi seseorang yang kehilangan barang berharga lalu menemukannya. Jadi Anda menemukan barang berharga yang hilang bisa sampai loncat-loncat, kata Nabi SAW, Allah lebih gembira saat Anda bertaubat. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, setiap taubat Anda adalah kegembiraan Allah bagi Anda. Anda bertaubat, Allah gembira dengan Anda. Anda taubat, Allah gembira dengan Anda. Oleh sebab itu terus menerus Anda bertaubat agar terus menerus Allah gembira dengan Anda. Maka Nabi kita bertaubat 100 kali dalam sehari. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi kita selesai salat duha, beliau istighfar sebanyak 100 kali. Beliau mengatakan, Rabbi ghafirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim.
Jadi Allah bergembira setiap kali Anda bertaubat, beristighfar, Allah gembira, Allah gembira, Allah gembira. Kenapa Allah gembira? Karena dua hal. Saat Anda istighfar, Anda mengakui, ya Allah, aku kotor. Ketika Anda istighfar, ya Allah, Engkau yang maha membersihkan. Jadi Anda merendahkan diri dan Anda meninggikan Allah. Inilah yang terkandung dalam istighfar itu. Makanya begitu Anda beristighfar, kata Nabi SAW, Allah bergembira. Nah, maka sambil Anda berjalan, buat Allah gembira, istighfarlah. Sambil Anda jogging, berolahraga misalnya, Anda beristighfar, buat Allah bergembira. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ar-Rahmannya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana syariat dan agama ini dimudahkan oleh Allah karena Allah Ar-Rahman. Kalian salatlah berdiri. Tapi kalau sakit, salatlah duduk. Kalau tidak bisa, salatlah berbaring. Perhatikan kasih sayang Allah. Allah Azza wa Jalla membatalkan hukumnya ketika Anda sedang darurat. Seolah-olah mengatakan, wahai hambaku, kalau kamu darurat, hambaku, hukumku tidak berlaku. Makan babi hukumnya apa? Kalau Anda darurat, diizinkan. Bukan halal, tapi diizinkan. Cuma sekalian, babi hukumnya haram, tapi ketika Anda darurat, Allah mengatakan, wahai hambaku, langgar saja. Hukumku nggak berlaku kalau kalian darurat. Ya Allah, Allah maha penyayang. Allah mengalah ketika Anda benar-benar darurat. Allah mengalah. Ya Allah, Raja mengalah. Khabbab ibnul Ard, seorang sahabat, ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Dan beliau terus menerus dihukum. Dihukum dengan besi panas. Besi panas sampai merah, lalu kemudian ditempelkan ke tubuh beliau. Akhirnya nggak tahan dengan hukuman, beliau mengatakan, ya sudahlah, kalau begitu saya keluar dari Islam. Saya ingkari Tuhan yang bernama Allah. Saya ikut lagi agama kalian. Tapi dia mengucapkan itu disebabkan karena dipaksa. Akhirnya hukuman pun dihentikan. Hukuman dihentikan, lalu Khabbab radhiyallahu anhu menyesal, ya Allah, kenapa saya? Akhirnya dia berlari kepada Nabi SAW, tidak tahan dengan kegelisahan itu. Ya Rasulullah, aku dipaksa, aku dibakar, akhirnya aku katakan keluar dari Islam, ingkar dengan Allah. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Wahai Muhammad, tidak jadi soal mereka yang mengatakan mengingkariku dan keluar dari agamaku. Yang penting itu terpaksa dan hati mereka dalam keimanan. Inilah Ar-Rahman, bahwa Allah mengalah di setiap keadaan-keadaan darurat Anda. Berpuasa kalian jangan makan dan minum, itu hukum Allah ya. Tapi Anda mengatakan, ya Allah, aku sakit, ya Allah, lambungku bermasalah. Allah mengatakan, kalau begitu jangan puasa. Inilah Ar-Rahman. Allah berikan Anda undang-undang, Allah berikan Anda perintah, tapi di dalam kondisi Anda darurat, hukum dan undang-undang Allah ini ternyata dibatalkan oleh Allah. Kalian wajib berhaji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya Allah, tapi saya tidak punya uang. Kata Allah, kalau begitu enggak usah. Kalau begitu enggak usah. Jemaah sekalian, inilah Ar-Rahman. Betapa Allah Maha Penyayang. Ketika sejumlah agamanya, hukum-hukumnya, semua hukum-hukum Allah Azza wa Jalla itu dilonggarkan oleh Allah ketika Anda dalam keadaan sempit. Diturunkan oleh Allah ketika Anda dalam keadaan darurat.
Sekali lagi karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara bentuk Ar-Rahmannya Allah Azza wa Jalla, Allah terima amal orang yang hidup untuk yang wafat. Allahu Akbar. Ayah kita, ibu kita udah banyak yang wafat. Enggak mengatakan kalau mereka udah wafat selesai. Enggak, Allah enggak mengatakan demikian. Allah mengatakan kalian yang masih hidup bisa melakukan satu kebaikan untuk yang telah wafat. Orang tuamu yang telah wafat, doakanlah, ku terima. Istighfarlah untuk mereka, akan ku ampuni mereka. Bersedekahlah atas nama mereka. Coba sekali, ini kasih sayang Allah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika keluarga dekat kita ini telah wafat, ada rasa penyesalan yang besar, ingin berbuat baik tapi sudah tidak ada peluang. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan tidak, kebaikanmu tidak berhenti walau mereka telah wafat. Doamu untuk mereka aku terima, istighfar kalian untuk mereka aku terima, sedekah kalian atas nama yang telah wafat aku terima. Inilah kasih sayang Allah, bahwa Allah menerima amal dan kebaikan orang yang hidup untuk orang yang telah wafat. Maka dalam agama kita ada badal haji, dalam agama kita ada badal umrah. Orang tua wafat lalu anak badal. Artinya yang hidup melakukan umrah untuk yang wafat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam agama ada sedekah jariyah, walaupun orang tua telah wafat sedekahnya tetap mengalir. Ini semua adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, di antara Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah, bahwa kadang-kadang Allah jatuhkan kita ke dalam satu musibah karena ada satu kebaikan yang Anda tidak akan dapatkan kecuali melalui musibah. Ada kebaikan Anda tidak akan mendapatkannya kecuali melalui musibah. Maka Allah jatuhkan Anda kepada musibah bukan untuk menyakiti Anda, tapi agar Anda mendapatkan kebaikan yang memang Anda tidak akan dapatkan kecuali melalui musibah. Saya berikan contoh. Tentu di hari Jumat kita membacakan surat Al-Kahfi, malam hari atau siang hari. Imam yang empat, Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka berempat sepakat disunnahkan membaca Al-Kahfi malam atau siang hari Jumat. Tentu ada pendapat yang berbeda, tapi kesepakatan mereka berempat insya Allah itu lebih baik. Anda lihat jemaah sekalian, dalam surat Al-Kahfi ada kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Keduanya menumpang sebuah kapal. Sampai di tengah lautan, Nabi Khidir ternyata melobangi kapal tersebut. Aduh, marah sekali Nabi Musa. Qala akhraqtaha litughriqa alaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata Nabi Musa, kamu telah melakukan kejahatan. Kamu lobangi, padahal kamu tahu ini adalah sumber makanan dan sumber rezeki orang-orang miskin ini. Ini kapal pencarian orang-orang miskin. Kalau kamu lobangi begini, kamu menghilangkan mata pencarian mereka. Kamu melakukan kejahatan besar. Keburukan bukan? Nabi Khidir melobangi kapal tadi, keburukan atau kebaikan? Baik. Tapi kemudian Nabi Khidir mengatakan, Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kata Khidir alaihi salam, kapal itu memang sumber pencarian orang-orang miskin. Aku melobanginya
Karena ada satu penjahat yang selalu merampas kapal-kapal yang bagus. Jadi aku melubanginya agar tidak dirampas. Nah sekarang pertanyaan ibu-ibu sekalian, kapal tidak dilobangi tapi dirampas, keburukan bukan? Keburukan kan? Oke. Atau kapal ini dilobangi tapi tidak dirampas, keburukan gak tuh? Kapal dilobangi buruk tapi agar tidak dirampas. Manakah yang lebih buruk? Kapal tidak dilobangi dirampas atau kapal dilobangi tapi tidak dirampas? Mana yang lebih buruk? Dilobangi agar tidak dirampas. Seperti inilah rata-rata kehidupan kita. Allah melobangi hidup Anda dengan banyak musibah bukan untuk membahayakan Anda, tapi untuk menyelamatkan Anda. Cuman kita nggak ngerti saja sehingga kita banyak protesnya daripada legowonya. Nabi Musa, Nabi Khidir berjalan lagi, tiba-tiba bertemu sekelompok anak-anak kecil yang sedang bermain. Nabi Khidir mengambil batu yang sangat besar, lalu menghampiri seorang anak kurang lebih berusia 9 tahun. Batu besar itu pun dihantam sekeras-kerasnya ke kepala anak tersebut sampai mati di tempat. Nabi Musa enggak tahan. Laqad ji'ta syai'an nikra. Kamu penjahat. Kamu penjahat, kata Nabi Musa. Tapi kemudian Nabi Khidir memberikan penjelasan. Wa ammal ghulamu fakana abuwahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu ruhma. Wahai Musa, anak kecil itu saya bunuh untuk keselamatan iman dua orang tuanya. Kalau anak ini besar, dewasa, kedua orang tuanya yang saleh ini akan murtad. Karena anak ini penjahat nantinya kalau sudah besar. Jadi Allah yang Maha tahu, kalau anak ini besar dia akan menjadi penjahat yang membuat kedua orang tuanya murtad. Demi keselamatan dua orang tua dalam beriman, supaya mereka tetap beriman, supaya mereka tetap saleh, maka anak yang akan menjadi kejahatan ini dimatikan waktu kecil. Matinya anak ini keburukan, tapi selamatnya dua orang tua lebih baik. Jadi perhatikan jemaah sekalian, inilah Ar-Rahman. Allah jatuhkan kita ke dalam satu keburukan bukan untuk menyakiti kita, tapi agar kita selamat. Karena seringkali Anda tidak selamat kecuali melalui keburukan. Kapal tadi, selamatkah kapal tadi kalau tidak dilobangi? Tidak. Kedua orang tua tadi, selamatkah iman mereka kalau anak mereka tidak dimatikan? Sering sekali Anda tidak sampai kepada kebaikan kecuali melalui pintu keburukan. Maka ini adalah Ar-Rahman, ini adalah kasih sayang Allah, bahwa Allah jatuhkan Anda pada keburukan karena ada kebaikan yang hanya Anda dapatkan melalui keburukan tersebut. Sekiranya Allah tidak jatuhkan Anda pada keburukan itu, maka Anda pun akan kehilangan kebaikan yang besar. Anda kehilangan kebaikan yang besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa contoh dari kasih sayangnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada halaman 23 di sini penulis menyebutkan beberapa tips untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Anda rasakan betapa indahnya hidup dengan kasih sayang orang-orang dekat Anda? Nah, sekarang bagaimana Anda dapatkan kasih sayang Ar-Rahman? Yang pertama pada ayat 156 dalam surat Al-A'raf, Allah berikan kasih sayang disebabkan karena iman dan takwa. Disebabkan karena iman dan takwa. Apa yang dimaksud iman, apa yang dimaksud dengan takwa? Yang dimaksud dengan iman adalah di dalam hati. Yang dimaksud dengan takwa adalah perilaku. Kita, ibu-ibu sekalian,
Tentu kita beriman, tapi sering sekali lahiriah kita nggak bertakwa. Lisan kita bergibah, mata kita keranjang, dan lain-lain. Maka Allah mengatakan, dalam hati kalian ada iman, kemudian dalam perilaku kalian ada ketakwaan, berarti kalian baik lahir dan batin. Baik lahiriah karena lahiriah kalian takwa, baik batin kalian karena batin kalian iman. Nah, kalau Anda memiliki iman dan takwa, iman di hati, takwa dalam perilaku, maka Anda termasuk orang yang berhak mendapatkan kasih sayang Allah. Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segalanya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wa hum biayatina yuqinun. Maka kasih sayang itu akan aku tetapkan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berzakat, dan bagi orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi kasih sayang Allah akan Allah tetapkan, pertama bagi orang yang bertakwa, kedua bagi orang yang berzakat, ketiga bagi orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah. Bagi orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah. Maka ingat, bisa jadi Anda tidak mendapatkan, Anda tidak menemukan rahmat Allah karena ada ayat Allah yang Anda nggak yakin. Jamaah sekalian, semua masalah Anda karena rahmat Allah nggak turun. Kalau rahmat Allah turun pada hutang piutang, dia akan lunas. Kalau rahmat Allah turun untuk rumah tangga, dia akan jadi sakinah. Jadi tidak ada persoalan hidup Anda sepanjang rahmat Allah terus menerus turun. Maka setiap persoalan hidup ini karena rahmat Allah tidak turun. Kenapa hutang piutang belum lunas? Karena rahmat Allah belum turun. Kenapa kesulitan ini belum longgar juga? Karena rahmat Allah belum turun. Kalau rahmat Allah telah turun, sempit Anda akan menjadi longgar, gelisah Anda akan jadi bahagia, rumah tangga kacau Anda akan jadi sakinah, hutang piutang Anda akan lunas. Itu semuanya kalau rahmat Allah telah turun. Maka kalau Anda tidak temukan rahmat itu, pertama, apakah Anda orang bertakwa? Yang kedua, apakah Anda tipe orang yang wajib zakat dan belum berzakat? Atau yang ketiga, jangan-jangan ada ayat Allah yang Anda nggak yakin. Baik, berikutnya di antara pintu kasih sayang Allah adalah surat Ali Imran ayat 132. Surat Ali Imran ayat yang ke-132. Allah berfirman, wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat dalam arti kata terima tanpa banyak tanya. Karena banyak orang yang banyak tanya dulu baru menerima. Ini ketaatan yang rendah. Adapun ketaatan yang tinggi, bahwa Anda nggak perlu bertanya untuk menerima. Kenapa demikian? Orang yang bertanya dulu baru menerima, aslinya dia tidak percaya. Dia nggak percaya, maka dia bertanya, setelah itu baru dia mau terima. Nah, dalam agama kita ada taat, karena taat itu berarti Anda terima walaupun Anda belum sepenuhnya mengerti. Akan ada kehidupan akhirat, manusia yang mati dihidupkan lagi, rasanya nggak masuk akal deh. Oh, ini ada ayatnya. Iya, ayat itulah yang menurut saya nggak masuk akal. Jamaah sekalian yang saya hormati, sering sekali manusia seperti ini. Bagi kita yang berusaha untuk menggenggam prinsip ati'ullah dan ati'ur rasul, kita akan menerima, kita akan taat walau masuk akal atau tidak masuk akal.
Tidak semuanya ajaran agama ini masuk akal, karena kemampuan akal kita yang terbatas. Jemaah sekalian, ada seorang Badawi. Badui itu tentu pikirannya alami sekali. Beliau mengatakan al-ba'ratu tadurru 'alal ba'ir. Beliau mengatakan kalau saya melihat kotoran onta, saya yakin ada onta walaupun saya tak lihat ontanya. Kalau saya melihat kotoran kambing, saya yakin ada kambing walaupun saya nggak melihat kambingnya. Sekarang di depan saya ada gunung-gunung menjulang tinggi, terhampar lautan yang penuh dengan keajaiban, pohon-pohon yang luar biasa. Masa saya ragu bahwa ada yang menciptakannya? Ini kan orang-orang falsafah ini nggak mau percaya kalau nggak lihat. Saya nggak lihat Allah, jadi saya nggak percaya. Makanya si Badawi ini walaupun orang udik tapi pintar, beliau mengatakan saya tidak perlu melihat untuk percaya. Kalau saya lihat kotoran unta, saya yakin ada onta walau saya nggak lihat ontanya. Kalau saya lihat kotoran kambing, saya yakin ada kambing walau saya tidak melihat kambingnya. Maka ketika saya melihat hamparan laut, saya melihat langit yang sangat indah, saya melihat gunung-gunung menjulang tinggi, saya melihat pohon-pohon yang luar biasa, saya udah melihat semua, saya yakin ada Allah walaupun saya nggak melihat Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau menunggu lihat dulu baru percaya, ini orang-orang yang aslinya nggak percaya. Kasih sayang Allah berikutnya bagi Anda, pintu kasih sayang yang ketiga ada pada ayat 56 dalam surat Al-A'raf. Ayat 56 dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini mohon ayat ini Anda pegang erat-erat dalam menjalani hidup. Kasih sayang Allah tidak pernah terpisah dari Anda sepanjang Anda berjuang menjadi baik kepada semua orang. Setiap kebaikan Anda kepada manusia lain, kepada orang lain, menyebabkan Anda selalu dekat dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ucapan Anda baik, pandangan mata Anda baik, berperilaku Anda baik. Sepanjang Anda baik kepada manusia, rahmat Allah dekat dengan Anda. Makanya kalau Anda nggak melihat rahmat Allah dalam kehidupan Anda, ini anak saya kok malah petaka buat saya, ini bisnis kok jadi bangkrut begini. Kalau Anda tidak melihat rahmat Allah dalam bisnis Anda tidak melihat rahmat Allah pada putra-putri Anda, evaluasi kebaikan Anda kepada orang. Karena rahmat Allah nggak pernah berpisah dari orang yang selalu baik kepada orang lain. Tapi kalau Anda zalim kepada orang lain, kalau Anda selalu menyakiti orang lain, maka Allah akan mencabut rahmatnya pada anak sehingga muncul anak bandel. Allah cabut rahmatnya dalam bisnis sehingga bisnis Anda bangkrut. Jadi saya ulangi, kalau Anda tidak melihat lagi kasih sayang Allah dalam kehidupan Anda, evaluasilah kebaikan Anda kepada orang lain. Mungkin Anda nggak baik. Baik. Kapan Anda dinamakan baik? Baik kepada fulan, baik kepada orang lain kapan? Kalau dalam diri Anda ada 3 hal, maka Anda telah diakui oleh agama ini orang baik. Ayat 134 dalam surat Al-Imran. Ayat 134 dalam surat Al-Imran menegaskan kapan seseorang dinamakan orang baik. Kalau dalam dirinya ada 3 hal. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah mencintai muhsinin, orang-orang baik. Siapa mereka? Pertama, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu memberi dalam keadaan lapang, tapi juga tetap memberi dalam keadaan sempit. Kemarin sewaktu masih kerja, gajinya masih banyak, pemberiannya di mana-mana. Sekarang sudah pensiun, masih memberi tidak? Jemaah sekalian, memberi dalam keadaan lapang semua orang juga bisa. Tapi memberi dalam keadaan sulit, memberi dalam keadaan Anda tidak lapang-lapang sekali, ini hanya muhsinin, hanya orang baik yang seperti itu. Inilah orang baik yang pertama. Selalu memberi dalam keadaan lapang dan tetap memberi dalam keadaan sulit. Jadi keadaan sulit tidak menghilangkan jiwa pemberi mereka. Mungkin berkurang pemberian iya, tapi nggak berhenti. Kemarin sewaktu masih bekerja, pemberiannya misalnya 2 juta sebulan. Sekarang setelah pensiun, pemberiannya nggak berhenti tapi berkurang. Misalnya jadi 200 ribu sebulan. Tadinya 2 juta, sekarang 200 ribu. Ini orang baik. Orang baik selalu memberi dalam keadaan lapang dan tetap memberi dalam keadaan, dan ingat, tetap memberi dalam keadaan sulit justru membuat sulit Anda nanti akan menjadi lapang. Kita kadang-kadang berpikir begini, kalau kita udah susah, udah nggak, jangan kasih kita aja susah. Padahal ketika Anda memberi, Anda sedang melapangkan diri Anda sendiri. Saya sampaikan dalam banyak kajian, hidup ini hutang piutang. Hidup ini hutang piutang. Kebaikan Anda adalah hutang yang akan dibayar oleh orang suatu saat. Tapi kejahatan Anda pun hutang yang nanti akan dibayarkan orang kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Semuanya hutang. Anda lakukan kebaikan, pasti akan ada nanti orang yang membayarkannya untuk Anda. Dan ingat, Allah nggak pernah membayar kebaikan Anda sesuai kebaikan Anda, tetapi berlipat-lipat dari kebaikan Anda. Kebaikan Anda dibayar oleh Allah 10 kali lipat. Baik. Nomor 2, seseorang dinamakan baik. Tadi ayat 134 surat Ali Imran. Nomor 2 ini agak berat. Saya sebutin nggak? Sebutin aja ya. Seseorang dinamakan baik, nomor 2 adalah wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang tidak temperamen. Jadi orang-orang yang temperamen, orang-orang yang emosional, orang-orang yang pemarah, ini bukan orang baik dalam Islam. Al-Quran tidak mengakui orang seperti ini orang baik. Orang baik itu wal kaziminal ghaiz, orang yang mengendalikan emosi. Artinya mereka emosi tapi dikendalikan. Artinya mereka marah tapi mereka mengendalikan. Itu orang baik. Tentu orang baik nggak pernah marah, itu nggak mungkin. Marah itu manusiawi kita. Tapi orang baik itu mereka mengendalikan emosi. Dan orang jahat itu dikendalikan oleh emosi. Jemaah sekalian, sadar Anda 100%. Tapi kalau Anda emosi, percayalah, sadar Anda turun 50 bahkan 30%. Saya kira kemarin Anda dengar berita di Jagakarsa itu. Seorang laki-laki yang sudah sangat stres dengan kehidupan, dia bunuh istrinya, lalu dia bunuh 4 orang anaknya, dan terakhir dia mencoba bunuh diri tapi ternyata nggak mati. Ada apa ini jemaah sekalian? Jawabannya, orang yang sedang emosi, akal sehatnya sedang turun. Makanya dalam agama Anda diwajibkan mengendalikan emosi agar akal sehat Anda jangan sampai turun. Seorang suami yang dikuasai emosi, udah kamu saya ceraikan. Setelah istrinya pergi baru dia menyesal. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan emosi itu awalnya kebodohan, ujungnya penyesalan.
Emosi berawal dari kebodohan dan berujung pada siapa yang hancur dengan emosi Anda? Anda sendiri. Makanya orang baik kata Allah dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaiz. Bukan orang yang emosional, tapi orang yang mengendalikan emosi. Kendalikan emosi Anda. Nomor 3, agar Anda dinamakan baik, agar Anda dinamakan muhsinin, sifat yang ketiga adalah wal afina anin nas. Oh, ini pun sangat berat. Apa itu? Selalu lapang dada memaafkan orang lain. Selalu lapang dada memaafkan orang lain. Kalau Anda masih sempit dada memaafkan, Anda tidak dinamakan orang baik. Karena kalau Anda nggak memaafkan, berarti hati Anda terisi dengan dendam, terisi dengan kebencian. Nah, ayat 134 surat Al-Imran mengatakan, seseorang dinamakan muhsinin, berbuat baik, orang baik, kalau dalam dirinya ada 3 sifat. Selalu memberi dalam keadaan baik dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan buruk. Nomor 2, selalu mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, selalu memaafkan orang lain. Kalau 3 sifat ini ada dalam diri Anda, berarti Anda adalah orang baik. Berat sekali, makanya sedikit orang baik. Kalau baik itu gampang, semua orang jadi orang baik. Tapi ingat, dalam satu kelas, ranking 1 itu cuma 1. Dalam satu kelas ranking itu cuma 3, selebihnya setengah sampah. Maka kalau Anda orang baik, berarti Anda ranking. Jamaah sekalian, berat sekali. Kalau Anda merasa berat, minta kemudahan kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang pemaaf. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mengendalikan emosi. Kalau Allah nggak membantu Anda, semuanya berat. Makanya apa sih masalah Anda? Oh, saya orang yang temperamental. Ya sudah, semua yang kamu nggak miliki karena kamu belum minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang gampang mengendalikan emosi. Berikan aku orang yang gampang semua yang Anda minta kepada Allah akan dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keempat, jamaah sekalian, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang keempat, apa sebabnya? Sebabnya adalah istighfar. Sebabnya adalah istighfar. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Kenapa kalian tidak beristighfar? Agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Sebab itu, kalau Anda melihat rahmat telah tertutup, tidak akan terbuka kecuali dengan istighfar. Sekali lagi, kalau di depan Anda pintu rahmat telah tertutup, enggak ada yang membuka itu kecuali Anda istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Misal Anda pulang ke rumah, entah apa dengan istri suami kok marah-marah. Ini kan berarti bukan rahmat ya. Di rumah kok kayaknya, oh sudah, Anda istighfar saja. Anda istighfar, semua pintu-pintu rahmat yang tertutup perlahan-lahan akan terbuka dengan istighfar. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak istighfar? Niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, penyebab rahmat Allah yang terakhir adalah selalu Anda berzikir. Selalu Anda berzikir. Kata Nabi kita, ada 2 kata, iringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, tapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa amal yang dapat membuahkan kasih sayangnya Ar-Rahman.
Sampai di sini kajian kita hari ini. Insya Allah pertemuan yang berikutnya adalah nama Allah yang kelima, yaitu Ar-Rahim. Kita ada waktu kurang lebih 15 menit. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dikasih mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait dengan zikir yang tadi sudah Ustaz katakan, perbanyak beristighfar untuk orang tua dan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri sudah pasti ya Ustaz ya, selalu beristighfar. Tapi bagaimana caranya beristighfar untuk dikirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal dan untuk keluarga kandung juga yang sudah meninggal. Iya. Saya rasa ini itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, istighfar untuk yang telah wafat artinya adalah mendoakan ampunan untuk mereka. Untuk orang tua misalnya Anda katakan Rabbighfirli wali walidayya. Itu sudah istighfar untuk mereka. Atau misalnya untuk keluarga, untuk teman, misalnya Rabbighfirli wali fulan, sebut namanya. Allahumma ghfirli fulan, ya Allah ampuni fulan. Ya. Maka memintakan ampunan kepada mereka, Allahumma ghfirli fulan, itu yang dimaksud istighfar untuk orang yang telah wafat. Astaghfirullah li wali walidayya, silakan. Ya, astaghfirullah li wali walidayya, silakan juga. Wallahu taala a'lam. Iya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, apakah itu termasuk kasih sayang Allah yang sangat luas, yaitu apabila kita sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau Allah kasih kita sakit berarti itu Allah menyayangi kita. Nah, itu apakah termasuk kasih sayang Allah yang sangat luas? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah kasih sakit itu adalah kasih sayang Allah? Ibu, Anda bisa lihat dalam surat Al-Anbiya, ya, dalam surat Al-Anbiya tentang Nabi Ayub alaihissalam, tentang Nabi Ayub alaihissalam. Coba saya lihat nomor ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya ayat 83. Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub berkata, anni massaniyad durru, aku dalam keadaan sakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang. Jadi beliau dalam keadaan sakit, tapi kemudian dia mengakui Allah maha penyayang. Berarti sakit kita adalah kasih sayang Allah. Baik. Bagaimana menjelaskan ini? Yang pertama, Allah berikan Anda sakit, tapi dosa Anda dihapus oleh Allah. Kedudukan Anda semakin tinggi di depan Allah. Ini adalah rahmat. Nomor dua, Allah berikan Anda sakit, tapi lebih ringan dibandingkan sakit orang lain. Itu pun rahmat. Kamu sakit, iya, udah seminggu saya sakit kepala. Oh, alhamdulillah, kalau teman saya malah langsung stroke. Itu.
Ternyata jemaah sekalian, sakit Anda walaupun namanya sakit lebih ringan dibandingkan sakit orang lain. Bukankah itu rahmat? Itu rahmat. Nomor 3, Allah berikan Anda sakit, tapi Allah berikan Anda sabar. Itu rahmat juga. Berikutnya, Allah berikan Anda sakit, tapi Masya Allah, keluarga memperhatikan, menyayangi, dan peduli dengan Anda. Itu pun kasih sayang Allah. Kadang-kadang Allah berikan kita sakit, karena Allah ingin memperlihatkan siapa orang-orang yang peduli. Kalau saya sehatkan semuanya baik-baik saja, tapi ketika saya sakit, ternyata saya lihat Masya Allah, ternyata pasangan saya peduli, ternyata anak-anak saya menyayangi, ternyata kawan-kawan saya datang. Dan Masya Allah ketika Anda sedang sakit, bertumpuk-tumpuk doa datang dari kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara. Anda sakit di rumah sakit, tengah malam kawan berdoa, ya Allah saya nggak sayangi kawanku, berikan ia sembuh, berikan ia kesembuhan. Nah, berikutnya kasih sayang Allah, rahmat berikutnya, Allah berikan Anda sakit, tapi sakit itu hanya untuk tubuh Anda dan bukan hati Anda yang sakit. Bukan hati Anda yang sakit. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, ternyata walau Allah berikan kita sakit, rahmat Allah masih jauh lebih banyak. Rahmat Allah masih jauh lebih banyak. Tubuh kita sakit, tapi hati kita sehat. Buktinya dalam hati kita ada sabar. Kita sakit, keluarga peduli. Kita sakit, tapi sakit kita nggak separah penyakit orang lain. Kita sakit, dosa kita dihapus, kedudukan kita, nilai kita di depan Allah menjadi naik. Dan jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, membaca kisah para nabi-nabi, itu pelajaran hidup yang sangat luar biasa. Saya katakan jemaah sekalian, tidak ada cobaan hidup yang belum diuji cobakan kepada para nabi-nabi. Apa cobaan Anda? Anda sakit, Anda persis seperti Nabi Ayub. Apa cobaan hidup Anda? Cobaan hidup Anda bahwa intinya tidak ada cobaan hidup yang belum diuji cobakan Allah kepada para nabi. Orang tua saya susah diajak kebenaran. Anda mirip dengan Nabi Ibrahim. Orang rumah saya, pasangan saya susah diajak untuk berbuat baik. Anda mirip dengan Nabi Nuh, Nabi Lut. Anak saya durhaka. Anda mirip dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tidak ada ujian-ujian hidup yang belum dialami oleh para nabi-nabi. Baik, jadi persis apa yang Ibu tanyakan tadi, bahwa sakit yang kita alami ada di dalamnya terdapat rahmat Allah. Makanya oleh sebab itu, ketika Anda sedang sakit, berlama-lamalah melihat rahmat Allah masih sangat banyak. Ya, rahmat Allah masih sangat banyak. Atau begini, sakit ini menghilangkan semua rahmat Allah? Ya tidak kan? Sakit ini hanya menghilangkan satu rahmat Allah, yaitu sehat. Sakit ini menghilangkan satu rahmat, yaitu sehat. Tapi masih lebih banyak lagi rahmat-rahmat yang lain. Nah, jadi alhamdulillah sakit kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Iya, silakan Ibu. Yang kami ingin tanyakan mengenai doa pengampunan kepada orang tua ataupun pengamalan-pengamalan yang apakah kita harus mengidharkan atau meniatkan ini atau semua amal kebaikan kita itu sudah otomatis mengalir pada orang tua, atau harus kita niatkan ini sedekah saya pahalanya untuk orang tua. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang keduanya, Ustaz, misalkan doa di sholat jenazah ya Ustaz, kan kita meniatkan itu untuk kedua orang tua dan dari seluruh kaum muslimat yang sudah meninggal. Apakah itu bisa saja pertanyaan? Iya. Jadi adapun doa untuk orang tua, doa
Kalau doa memang harus disebut orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Ampunilah aku, ampuni orang tuaku. Itu kalau doa. Bagaimana dengan kebaikan? Saya bertilawah, saya berkurban, saya bersedekah. Apakah harus menyebutkan nama orang tua? Kalau di dalam amal terserah. Mau nyebutin orang tua atau tidak menyebut nama orang tua, sama-sama boleh. Anda bertilawah, tidak usah nyebutkan nama orang tua, juga orang tua tetap dapat. Kenapa? Karena dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Walaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Lalu Nabi berkata, anakmu adalah bagian dari dirimu. Maka kebaikan yang dilakukan anakmu akan menjadi kebaikan bagimu. Jadi seorang anak baca Quran, orang tuanya akan dapat pahala. Karena orang tua adalah sebab adanya anak tersebut. Nah, jadi boleh dengan menyebutkan nama orang tua, boleh dengan tidak. Aku baca Quran untuk orang tua, boleh. Atau Anda nggak sebutkan nama orang tua juga tetap kebagian. Nah, tetapi dalam doa memang harus disebutkan orang tua. Ya Allah, ampuni ayahku, ampuni ibuku. Baik. Jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.